Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wa ahli tuqa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi. Kita awali terlebih dahulu dengan baca tasmiyah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang tahun berapa ibu-ibu? 2022. Kalau tazkiyah itu dari tahun 2012 ya. Sekarang sudah 10 tahun. Bukan angka yang pendek. 2012. Sekarang 2022. 10 tahun. Alhamdulillah. Allah masih memberikan umur yang panjang kepada kita. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Dan yang paling kita dambakan adalah keistiqomahan. Walaupun tahun berganti, tahun berlalu, tapi kita masih istiqomah. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kalau Allah kumpulkan kita di dunia, kelak Allah juga kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kayaknya ibu nggak ada yang berubah 2022 ya. Dari dulu sampai sekarang sama saja. Mudah-mudahan umur yang semakin berkurang ini mampu menjadikan kita lebih baik lagi, menjadikan kita semakin dekat dengan Allah, menambah ilmu kita, menambah khazanah. Bahkan yang paling kita inginkan adalah menambah mahabbah, rasa cinta kita akan majelis ilmu dan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pagi hari ini kita akan mengkaji tafsir surat Fatir ayat ke 37. Seiring dengan pergantian waktu, bagi orang yang beriman, pergantian waktu, pergantian tahun bukan hanya sekedar pergantian begitu saja, tapi lebih dari itu, bahwa pergantian waktu itu memiliki ibrah, memiliki pelajaran yang sangat berharga. Sebagaimana para ulama salaf dulu mengatakan, setiap terbenamnya matahari, tidak sedikit di antara mereka yang menangis. Kenapa menangis? Karena mereka menyadari terbenamnya matahari itu bersamaan dengan berkurangnya jatah hidup satu hari. Nah, ini matahari sudah terbenam berkali-kali. Matahari sudah terbenam berkali-kali, tahun sudah berganti, berarti jatah hidup kita bukan hanya berkurang sehari, tapi berkurang 1 tahun. Maka aneh bin ajaib, kalau ada orang pergantian tahun kok niup trompet, bakar jagung, bakar apa lagi, ayam. Aneh. Umurnya berkurang 1 tahun, jatah hidupnya berkurang 1 tahun. Itu kalau masih bisa senang, aneh. Maka bagi orang yang beriman, pergantian tahun itu adalah sebuah kepiluan, sebuah kesedihan, sebuah keprihatinan. Tahun berganti, jatah umurnya berkurang. Kalau jatah hidup kita tinggal 50 tahun, tahun kemudian berganti berkurang, maka tinggal 49 tahun. Senang, umurnya berkurang, senang. Alhamdulillah, umur saya tinggal 3 tahun lagi. Alhamdulillah, tinggal 2 tahun lagi. Senang gak kita? Enggak kan? Sehingga tidak sedikit ayat-ayat di dalam Al-Quran, misalnya di dalam surat Ali Imran ayat 190, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, kita setiap hari melihat matahari, merasakan sinarnya. Setiap hari kita melihat bulan, bintang di waktu malamnya. Kita bisa merasakan dan melihat keindahannya. Segala yang kita saksikan, apa yang ada di langit maupun ada yang di bumi, termasuk waqtilafil laili wan nahar, pergantian malam dan siang. Tadi malam gelap gulita, kemudian matahari terbit, sekarang sudah tampak semuanya, siang.
Tidak lama setelah ini matahari juga akan terbenam kembali malam. Begitu seterusnya. Kita sering menganggap itu hal yang biasa, alami, natural. Kita sering menganggap itu biasa, memang seperti ini. Tapi bagi orang yang beriman, bagi orang yang memiliki lub itu sanubari. Di dalam diri kita itu ada fuad itu artinya hati. Ada qalbun itu artinya juga hati. Di dalam hati ada fuad, Mas Fuad, ada yang namanya Pak Fuad. Fuad itu adalah apa yang ada di dalam hati. Dan yang ketiga lub, sanubari, lubuk hati yang paling dalam. Lub jamaknya albab, orang yang memiliki kecerdasan hati. Bagi orang yang memiliki kecerdasan hati, pergantian waktu, siang dan malam, pergantian hari dalam satu pekan, bulan dalam satu bulan, bahkan satu tahun itu semuanya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berfikir, bagi orang yang berakal, bagi orang yang cerdas, kata Allah, bagi orang yang memiliki lub atau para albab, ulul albab, orang yang memiliki kecerdasan. Nah, kita termasuk yang mana? Menganggap pergantian waktu biasa-biasa saja, atau sesuatu yang kita anggap ini merupakan tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah, ayatan min ayatillah. Kalau kita termasuk yang kedua, orang yang diberikan kecerdasan hati oleh Allah, orang yang diberikan pengertian dan pemahaman rasyidah, pemahaman, kecerdasan di dalam menangkap fenomena alam itu, maka setiap adanya peristiwa pergantian waktu selalu kita kaitkan dengan Allah. Tidak pernah jauh dari Allah, tidak lupa berdoa kepada Allah. Maka kalau ibu-ibu sering mengamalkan al-ma'surat, doa zikir pagi petang, itu kan ada doa yang dianjurkan untuk dibaca di penghujung al-ma'surat itu. Allahumma inna hadza iqbalu, kalau dibaca di waktu sore, lailika. Kalau dibaca tadi pagi, naharika. Allahumma inna hadza iqbalu naharik wa idbaru lailik wa aswatu du'atika faghfir lana. Itu doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah pada saat akan berganti spektrum warna dari gelap menjadi terang, dari malam itu waktu subuh itu kan gelap sebelumnya, lalu menjadi siang, dan dari waktu siang atau sore lalu menjadi malam. Bagi orang yang memiliki kecerdasan hati, itu bukan fenomena biasa, tapi ayatan min ayatillah, tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Maka kalau kita menganggap bahwa itu adalah tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah, setiap kita melihatnya selalu kita kaitkan dengan Allah, selalu mengingat Allah, selalu kita sertakan zikir dan doa. Salah satunya itu berdoa ketika akan terjadinya pergantian waktu. Allahumma inna hadza iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atika faghfir lana. Ibu hafalkan ya. Tapi kalau bisa tidak hanya baca doa itu, termasuk juga kita baca surat, kita baca al-ma'surat semuanya. Udah pasti ada doanya. Nah, begitu pula dengan pergantian tahun. Prihatin kalau kita masih senang dengan hal-hal yang sia-sia. Karena Nabi mengatakan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara ciri kesempurnaan Islam seseorang, di antara ciri kesempurnaan Islam seseorang, maka dia akan berusaha untuk meninggalkan segala sesuatu yang sia-sia. Terus ada yang bilang, nggak asik Ustadz, masa tahun baru garing gitu. Ya udah, zaman dulu mungkin begitu, kita beranggapan tahun baru ya happy-happy lah, senang-senang. Tapi kalau kita lihat realitanya, pergantian tahun itu justru lebih banyak dijadikan sebagai ajang kemaksiatan. Bahkan bukan hanya kemaksiatan, termasuk juga sebagai sarana melakukan kesyirikan, kekufuran. Sampai seperti itu.
Nah, kita sebagai orang yang beriman, jangan sampai pergantian tahun justru menambah dosa bagi kita. Ya mohon maaf kalau di toko-toko atau warung waralaba, kita kan kemarin sempat tahu ya di beberapa berita pergantian tahun 2022 ini kan libur Nataru, libur panjang. Ibu-ibu tahu nggak, di tempat-tempat pusat perbelanjaan, nggak harus pusat lah, bahkan di kampung-kampung, yang paling laris, yang paling laku pada saat pergantian tahun itu apa? Kembang api. Sudah nggak zamannya kembang api. Apa? Alat kontrasepsi. Ngeri kan? Pergantian tahun apa hubungannya dengan alat kontrasepsi? Ternyata betul, yang paling laku itu bukan permen, bukan kembang api. Kembang api itu anak-anak. Ini kontrasepsi. Mengerikan sekali. Maka jangan sampai kita sebagai orang tua bangga, seneng anak kita janjian, besok mau kemana Nduk, mau kemana li, tahun baruan, oh sip, tak sangoni, sangoni, malah disangoni. Ini orang tua yang durhaka kepada anaknya. Kalau kita sering mendengar anak durhaka kepada orang tua, lebih banyak orang tua yang durhaka kepada anak-anaknya. Salah satunya adalah membiarkan anak-anaknya melakukan kemaksiatan kepada Allah. Salah satunya tadi harus kita awasi dengan ketat, harus kita jaga. Karena sesungguhnya bertambahnya waktu atau berkurangnya umur kita itu ada konsekuensinya, ada hisabnya. Salah satu hisab yang pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah kepada kita adalah wa an umrihi fi ma'afnahu, tentang umur kita, usia kita. Untuk apa umur ini kita habiskan? Dulu ketika masih muda, untuk apa kita habiskan? Sekarang juga masih muda, untuk apa kita habiskan? Ada pertanggungjawabannya. Dan pertanggungjawaban itu harus kita siapkan dari sekarang. Andai nanti Allah bertanya kepada kita, untuk apa dulu hari Seninmu? Kita bisa menjawab, Senin pengajian. Setelah pengajian, ya mampir-mampirlah kemana. Kita bisa menjawab, paling tidak dalam satu hari itu ada jawaban yang menenteramkan, jawaban yang memuaskan, jawaban yang ada hubungannya dengan akhirat. Jangan hanya untuk apa umurmu kamu habiskan, apa ya, ya senang-senang gitu. Bahaya. Bisa jadi naudzubillahi min dzalik nasib kita sama seperti yang akan kita bahas ini. Ayat ke-37 ini ada kaitannya dengan ayat 36 dari surat Fatir. Ayat ke-36 dari surat Fatir ini membicarakan kebalikan dari karakter atau sifat-sifat orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, karena di dunia ini hanya ada dua kelompok besar yang saling bertentangan, tidak akan pernah ada titik temunya. Kayak apapun gak akan pernah bisa dipertemukan, apalagi disatukan. Yang pertama adalah kelompok orang-orang yang beriman, dan yang kedua yang tidak beriman. Sampai hari kiamat pun keduanya tidak akan pernah bisa disatukan seperti minyak dan air. Orang-orang yang beriman memiliki konsekuensi atas keimanannya. Gak boleh inilah, gak boleh itulah. Memang begitu. Huffatil jannatu bil makari wa huffatin naru bis syahawat. Surga itu dikelilingi hal-hal yang gak enak-enak. Malam enak-enaknya tidur, bangun. Enak-enaknya makan, puasa. Enak-enaknya korupsi, gak boleh. Segala sesuatu yang kadang bertentangan dengan hawa nafsu, yang tidak enak-enak itu justru menjadi jalan menuju surga. Sebaliknya wa huffatin naru bisyahawat, neraka itu dikelilingi hal-hal yang enak-enak. Tidak ada larangan, tidak ada pantangan, semua wae silahkan. Itu neraka. Nah, orang yang beriman banyak pantangannya. Gak boleh ini, gak boleh itu. Gak boleh makan ini, gak boleh minum itu. Betul gak? Gak boleh pegang ini, gak boleh pegang itu. Gak boleh lihat ini, gak boleh lihat itu. Itu orang yang beriman.
Kita sebagai orang yang beriman misalnya, boleh nggak kita menggunakan lisan kita untuk menipu, untuk berbohong? Nggak boleh kan? Orang yang tidak punya iman suka-suka, yang penting menguntungkan. Boleh nggak kita orang yang beriman, kita sentuhkan tangan kita kepada orang lain yang bukan mahram misalnya? Nggak boleh. Orang yang tidak punya iman suka-suka. Maka Nabi mengatakan, laisa zani hina yazni wa laisa sariqu hina yasriqu bil iman. Tidak beriman seorang yang melakukan perzinahan ketika dia sedang berzina dalam keadaan iman. Begitu pula tidak ada iman bagi orang yang mencuri ketika dia sedang mencuri, dia dalam keadaan beriman. Ya memang betul, nggak mungkin orang mau berzina a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillah Allahumma jannibna, nggak mungkin. Mau mencuri misalnya bismillahirrahmanirrahim, nggak mungkin kan? Kata Nabi, orang yang ketika akan mencuri, orang yang akan berzina, maka ketika dia melakukan aksinya itu, dia sedang dalam keadaan tidak beriman. Imannya tidak ada dalam dirinya. Kalau dia masih punya iman, nggak jadi itu, nggak mungkin. Mau mencuri, dia punya iman. Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar. Dia tinggalkan. Begitu pula dengan yang lain. Jadi orang yang beriman itu pantangannya banyak. Tapi pantangan-pantangan yang diperintahkan oleh Allah kepada orang yang beriman, termasuk kewajiban-kewajibannya, itu hanya sementara, hanya di dunia. Sedangkan di akhirat mereka akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang mulia. Dari ayat ke-31, kalau ibu buka Al-Quran, dari ayat 31 sampai ayat 35 itu menceritakan keadaan orang-orang yang beriman, konsekuensi seorang mukmin, dan balasan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Sedangkan ayat 36 sampai ayat ke-38 ini kebalikannya. Saya ulangi lagi ya. Ini kebiasaan Quran itu membandingkan. Ada perbandingan. Ketika Allah misalnya di dalam Al-Quran menyebutkan siang, pasti akan menyebutkan malam setelahnya. Pasti itu. Setelah Allah menyebutkan tentang kehidupan, pasti setelahnya ada kematian. Ketika Allah membicarakan tentang laki-laki, maka di situ ada perempuan. Siang, malam. Kafir, iman. Iman, kafir. Iman, amal, solih. Begitu seterusnya. Ayat 31 sampai ayat ke-35 itu membicarakan orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman yang telah kami wahyukan Alkitab kepada mereka, mereka menjadikan kitab itu sebagai pegangan, sebagai pedoman, sebagai petunjuk, sehingga mereka kelak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Sedangkan orang-orang kafir, ayat 36, walladzina kafaru, dan orang-orang yang menyekutukan Allah. Kafir itu artinya secara bahasa adalah menutupi. Menutupi. Kebalikannya iman. Kalau iman itu menerima. Aslama Islam. Iman itu artinya menerima, meyakini, membenarkan, termasuk ya mempercayai dan melaksanakan. Itu artinya iman. Sedangkan kafir itu artinya menutupi atau menghalangi. Maksudnya bagaimana? Orang yang kafir kepada Allah berarti dia telah menutupi dirinya dari hidayah. Dirinya tertutupi dari hidayah, seperti payung di musim hujan. Ketika hujan turun, lalu kita keluar rumah menggunakan payung, maka payung ini seperti penghalang dari air yang menyentuh kulit kita. Tapi kalau kita tidak membawa payung, ya basah. Air itu bisa mengenai diri kita. Sama halnya dengan doa. Doa yang kita panjatkan itu pasti dikabulkan oleh Allah, karena Allah Maha mengabulkan doa. Tapi kenapa ada orang yang doanya belum kunjung dikabulkan oleh Allah? Apakah doanya
terkabulnya ini tidak sampai kepadanya? Bukan. Terkabulnya doa itu sampai kepadanya, tapi dia sendiri yang menghalanginya. Dengan apa? Semisal dengan payung itu. Sehingga doa yang Allah kabulkan, yang sudah diturunkan dari langit itu tidak sampai kepada dirinya karena dia halangi dengan payung. Bisa berupa payung kemaksiatan, payung dosa, payung-payung kedurhakaan, banyak sekali. Payung apa lagi? Payung anti doa. Ada payung anti doa. Nabi menyebutkan ada 3 dalam kisah itu. Ada orang yang melakukan perjalanan jauh, lalu bekalnya hilang, diambil orang. Ketika dalam keputusasaan itu dia berdoa, ya Allah, dia panjatkan doanya panjang lebar di hadapan Allah. Tapi kata Nabi, bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah? Bagaimana mungkin Allah mengabulkan doanya? Lawang yang dia makan haram, yang dia pakai, pakaian yang dia kenakan haram, termasuk perilaku perbuatannya juga banyak melakukan keharaman. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah? Padahal orang yang berdoa ini sebenarnya sudah memenuhi syarat-syarat terkabulnya doa. Di antaranya dia dalam perjalanan, kita sebut sebagai musafir. Doanya musafir itu mustajabah, tapi tidak berlaku bagi orang tersebut. Kenapa? Yang dimakan haram, yang dipakai haram, dan juga perbuatannya haram. Yang kedua, dia dalam keadaan terzolimi. Barang bawaannya atau bekalnya diambil orang, kan terzolimi itu. Ibarat kalau seseorang bepergian, dompetnya diambil orang. Dalam keadaan teraniaya, bukankah doanya orang yang terzolimi pasti dikabulkan? Iya, tapi tidak berlaku bagi orang tersebut karena yang dia makan haram, pakaiannya haram. Payung penghalang doa. Bahkan dia juga dalam keadaan berpuasa, bukankah doanya orang yang sedang berpuasa itu pasti dikabulkan oleh Allah? Iya, tapi tidak berlaku bagi orang itu. Sahurnya pakai sahur yang haram, pakaiannya sarungnya haram. Bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah? Jadi di antara payung penghalang terkabulnya doa itu apa? Hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Begitulah karakter orang-orang kafir. Dia menghalangi diri dari hidayah sehingga tidak menerima kebenaran. Itu definisi kafir dalam Al-Quran. Dan disebutkan oleh Allah balasan bagi orang kafir. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, lahum bagi mereka naru jahannam, neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Ibu-ibu kalau pas ngaji baca Quran, kok ada kata naru jahannam atau narul jahim, nama-nama neraka, disunahkan berhenti sebentar. Jangan bablas terus. Disunahkan berhenti. Lah kenapa Ustaz? Ketika kita membaca ayat-ayat yang membicarakan tentang neraka, disunnahkan untuk berdoa. Bukan berdoa agar dimasukkan neraka, berdoa memohon perlindungan dari neraka. Boleh dengan doa yang ada di dalam Al-Quran, boleh juga berdoa dalam hadis, bahkan boleh berdoa dengan bahasa Indonesia. Misalnya ibu-ibu ketika membaca ayat ini, walladzina kafaru lahum adzabu jahannam, lahum naru jahannam, pas jahannam berhenti, lalu berdoa. Salah satu doanya, coba dibuka surat Al-Furqan ayat 65, kalau bisa kita hafalkan. Ini doa berlaku untuk umum. Setiap kita membaca Al-Quran kok ada naru jahannam, neraka jahannam, 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 maka disunnahkan berhenti sebentar, berdoa dengan doa ini. Doa di dalam surat ke-25 atau surat Al-Furqan ayat 65. Dikasih tanda kalau bisa dihafalkan. Ayat 65. Dari Rabbana, walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama
innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Kita bacanya sampai jahannam saja tidak apa-apa. Rabbana isrif 'anna 'adzab jahannam. Gampang kan? Rabbana isrif 'anna 'adzab jahannam. Sampai jahannam boleh. Coba dibaca bersama. Rabbana isrif 'anna 'adzab jahannam. Rabbana isrif 'anna 'adzab jahannam. Ini kalau kita mau membaca doa dari Al-Quran. Tapi kalau kita belum hafal, baca terjemahannya. Atau kita baca doa dengan bahasa Indonesia. Misalnya kita membaca, kok ada neraka jahannam, ada neraka-neraka, kita dianjurkan berdoa, Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Kalau belum hafal bahasa Arabnya itu, ini artinya, ya Allah, palingkan aku. Atau jauhkanlah, jangankan merasakan, melihat saja kalau bisa jangan. Karena orang yang melihat neraka itu sudah azab itu. Kalau bisa, doa ini luar biasa. Rabbana srif 'anna, ya Allah, jauhkanlah aku, jauhkan dariku itu neraka jahannam. Ya Allah, jauhkanlah neraka jahannam dariku. Kalau ibu-ibu baca doa ini, dihafalkan doa ini, selalu dibaca doa ini, bahkan boleh dibaca pada saat kita sholat, maka insya Allah Allah akan menjauhkan kita dari neraka. Neraka apapun. Jangankan neraka-neraka yang kecil-kecil, sekecil neraka itu siksaannya luar biasa. Sekelas neraka jahannam yang begitu dahsyat siksaannya, Allah akan jauhkan diri kita. Apalagi neraka-neraka yang kecil. Artinya seseorang itu kalau dijauhkan oleh Allah dari neraka, dia didekatkan kemana? Didekatkan ke surga. Doa ini boleh dibaca pada saat sholat, pada saat sujud. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Ya Allah, jauhkan aku dari neraka jahannam. Jauhkan sejauh-jauhnya, sejauh mata memandang. Kalau bisa jangan sampai kita melihat. Jangan sampai kita melihat, apalagi merasakannya. Na'udzubillahi min dzalik. Kembali ke ayat ke-37 surat As-Sabat. Sabat tadi. Di antara balasan yang akan Allah timpakan kepada orang-orang yang surat Fatir. Di antara balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang kafir adalah naru jahannam. Mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahannam. La yuqadha alaihim, dan pada saat mereka berada di dalam neraka itu, la yuqadha alaihim, mereka tidak dibinasakan, mereka tidak dilenyapkan. Lalu bagaimana keadaan mereka di neraka? Di dalam neraka itu mereka fayamutu wa la yukhaffafu anhum 'adzabiha. Mereka juga tidak mati. Tidak hidup, tidak mati. Ini gambaran dari neraka dan sifat-sifat para penghuninya. Pagi-pagi kita membahas neraka, awal tahun lagi. Ya memang begitulah konsekuensi sebagai seorang mukmin. Sering-sering kita mengingat neraka agar kita bisa menjauhi dan meninggalkannya. Bukan kok kita pengen dijauhkan, tapi memang itu yang harus kita sadari. Dengan kita mengingat neraka atau sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka kita bisa menghindarinya, kita bisa menjauhinya. Sifat penghuni neraka itu kata Allah, la yukhaffafu, tidak akan diringankan siksanya. Dan di dalamnya mereka tidak hidup, juga tidak mati. Kadzalika najzi kulla kafur
dan demikianlah kami membalas orang-orang yang ingkar, orang-orang yang durhaka. Kalau ada dua kelompok besar, kelompok orang yang beriman dengan kelompok orang yang kafir, ini jelas, orang yang beriman jelas, orang kafir juga jelas, baik itu kafir secara ucapan maupun perbuatan. Nah, kelompok yang ketiga, kelompok tengah-tengah, ini kelompok yang abu-abu, yang gak jelas. Kelihatannya beriman, pakaiannya, tahun baru pakai peci pak, pakai peci, pakai sarung, pakai jilbab besar, tapi perbuatannya sebagaimana perbuatan orang-orang kafir. Ini yang disebut kelompok munafikun, kelompok munafik. Maka di awal surat Al-Baqarah itu ada 3 kelompok besar yang disebutkan oleh Allah. Ayat pertama sampai ayat kelima surat Al-Baqarah itu membicarakan tentang sifat orang-orang yang beriman. 1 sampai 5 ini sifatnya orang-orang yang beriman. Di antaranya adalah orang yang beriman kepada hal yang gaib, mendirikan sholat, menunaikan zakat, menafkahkan sebagian rizki yang Allah berikan kepada mereka. Ayat kelimanya, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan mereka adalah orang-orang yang beruntung, kata Allah. Wa ulaika humul muflihun. Lalu ayat ke-6 dan ke-7, 2 ayat saja dalam surat Al-Baqarah, hanya 2 ayat Allah membahas tentang sifat orang-orang kafir. 2 tok, karena jelas, nggak perlu banyak-banyak dibahas. Yang namanya kafir itu jelas dari segi ucapan dan perbuatannya. Nah, yang menarik adalah dari ayat ke-8 sampai ayat ke-20, 8 sampai 20, di awal Al-Baqarah itu membahas tentang sifat orang-orang munafik. Kenapa orang-orang munafik dibahas begitu panjang oleh Allah? Tidak seperti orang yang beriman hanya 5 ayat, apalagi orang kafir cuma 2 ayat. Sisanya selebihnya Allah membahas orang-orang munafik. Kenapa? Karena ini abu-abu. Di depan gahge-gahge, pakaiannya, perbuatannya seperti orang yang beriman, tapi di belakang ketika tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengetahui, perilaku perbuatannya bahkan melebihi perilaku perbuatan orang-orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Tentu dahsyat lagi siksaannya. Orang kafir saja seperti ini, apalagi orang-orang munafik. Kalau di dalam ayat ini, ayat 36 kan jelas Allah katakan orang kafir itu di dalam neraka jahanam. Tidak disebutkan posisinya di mana. Betul? Tidak disebutkan posisinya di mana. Terus pokoknya yang jero neraka. Sedangkan orang munafik disebutkan oleh Allah di mana posisinya. Ada yang tahu? Di mana? Di dalam surat An-Nisa ayat 145, Allah menyebutkan posisi tempat strategis yang sudah disiapkan oleh Allah bagi orang-orang munafik. Surat An-Nisa ayat 145. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik tempat mereka kelak di mana? Fid darkil asfali minan nar, di dalam kerak neraka jahanam. Di dalam kerak itu apa sih? Intipnya. Kalau intip Solo bisa dijual. Ini intip neraka jahanam. Dan itu ditempati orang-orang munafik. Berarti lebih membahayakan yang mana? Kafir atau munafik? Sama-sama bahayanya, tapi munafik lebih berbahaya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, dengan kita memahami konsekuensi ini, mudah-mudahan kita berusaha untuk bisa menghindari atau meninggalkan sifat-sifat mereka. Lalu ayat ke-37 masih membahas tentang karakter orang-orang penghuni neraka. Sifat penghuni neraka.
Wahum, dan mereka para penghuni neraka itu yastarikhuna fiha, mereka histeris berteriak sekencang mungkin di dalam neraka. Lalu mereka berdoa. Jadi masih bisa berdoa di dalam neraka itu, cuma doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Mumpung ibu-ibu masih di dunia, perbanyak berdoa. Selama kita masih di dunia, doa yang kita panjatkan itu pasti dikabulkan oleh Allah. Tapi kalau sudah di luar dunia ini, sudah di alam kubur, sudah di akhirat, tidak lagi doa itu bisa dikabulkan. Apalagi di dalam neraka, mereka berdoa meronta-ronta, mengiba sambil mengatakan Rabbana, wahai Tuhan kami. Apa doanya? Doanya penghuni neraka itu sama disebutkan oleh Allah. Ini doanya. Kalau ini jangan dihafalkan, jangan dihafalkan. Jadi kalau kita mau renungkan, kita seorang muslim diberi Al-Quran oleh Allah itu sudah lebih dari segala-galanya. Sampai bocoran soal yang nanti akan kita hadapi, jawabannya itu sudah dikasih sama Allah. Gambaran tentang bagaimana kehidupan pasca kematian itu sudah ada, sudah lebih dari ngerti lah. Sampai kita belum pernah mengalami, belum pernah menyaksikan bagaimana keadaan hari kiamat, akhirat, sampai neraka, itu sudah ada di dalam Al-Quran. Kalau kita membayangkan, kita bawa ke alam, ya seolah-olah alam bawah sadar kita, bagaimana dahsyatnya siksaan Allah yang ditimpakan kepada orang-orang yang dulu diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan umur panjang, masih hidup di tahun 2022. Sedangkan keluarganya, tetangganya, ada yang sudah mendahului, teman-temannya, ada yang sudah pergi duluan. Kita masih diberikan kesempatan hidup hingga tahun 2022. Kalau kesempatan itu tidak dimanfaatkan sebaik mungkin, justru lebih disia-siakan, dibuang-buang, apalagi untuk melakukan kemaksiatan, kekufuran, kedurhakaan, naudzubillahi min dzalik, maka tidak ada pilihan lain bagi Allah kecuali memperlakukan mereka sebagaimana mereka yang disebutkan di dalam ayat ini. Wahum yastarikhuna fiha, mereka berteriak dengan kencang dalam doanya dengan mengatakan Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkan kami dari neraka ini. Apa yang mereka inginkan kalau seandainya doa mereka dikabulkan oleh Allah? Tapi ini impossible, mustahil, halu. Mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, keluarkan kami, na'mal salihan, agar kami bisa kembali beramal salih. Permintaan yang sangat mereka inginkan, tapi tidak akan mungkin dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, please kembalikan kami ke dunia. Itu kalau seandainya ya, mereka diberikan kesempatan untuk minta sangat, dikasih uang nggak mau, udah nggak mau uang, udah nggak butuh harta, tidak butuh dunia. Yang mereka inginkan satu kesempatan, untuk apa? Agar bisa beramal solih. Masya Allah, kita saat ini sambil duduk saja bisa beramal solih. Apa sih artinya amal solih itu? Amal itu artinya perbuatan, solih itu nama saya, perbuatan yang baik. Misalnya ibu-ibu duduk sambil baca subhanallah, amal solih bukan? Amal solih. Bersihin rumah, amal solih. Baca sholawat, amal solih. Termasuk melayani, membantu suami, amal solih. Ngantar anak sekolah, amal solih. Ketemu saudara, ketemu teman, terus menunjukkan muka yang manis, amal solih. Baik ucapan maupun perbuatan, semua yang dilakukan karena Allah itu termasuk amal solih. Amaliyah, perbuatan-perbuatan yang mencontoh Rasulullah itu juga amal solih. Banyak sekali amal solih itu.
Sampai yang paling sederhana, saya kemana-mana itu bawa apa ini, Bu? Ini bukan tongkat Harry Potter ya. Ini siwak. Apa siwak itu? Siwak itu ya siwak, sikat gigi di zaman Rasulullah. Ada satu hadis yang menyebabkan kenapa saya selalu membawa ini. Nabi mengatakan, as-siwaku matharatun lil fammi wa matharatun li rabbi. Siwak, bersiwak itu bukan hanya ketika mau sholat, bahkan kalau mau sholat itu Nabi SAW mengatakan, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Seandainya aku tidak memberatkan umatku, tidak kasihan dengan mereka, niscaya setiap akan sholat saya perintahkan, saya wajibkan mereka untuk bersiwak. Nabi kan sayang umatnya, kasihanlah daripada memberatkan, gak usah. Seandainya, kata Nabi, aku tidak kasihan, aku tidak memberatkan umatku, setiap mau sholat, mau pergi ke masjid, apalagi mau ngumpul-ngumpul seperti ini, tak wajibkan bersiwak. Maka hukumnya sunnah. Kata Nabi, siwak, hanya bersiwak itu bisa membersihkan, menyucikan mulut dan juga mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ya ada tempatnya, jangan sampai lagi ngobrol terus siwak, wotak. Bukan begitu. Ada tempatnya, ada waktunya. Ada orang yang saking asiknya bersiwak ya, sampai domblong bersiwak. Maka siwak itu harus ada ilmunya. Sebagaimana al-ilmu qabla al-amal, ilmu baru beramal. Karena kalau seseorang hanya beramal, waton berbuat baik tanpa didasari ilmu, maka bisa saja ilmunya, amalnya sia-sia. Nah, amal solih agar sempurna harus didasari dengan ilmu. Kita misalnya melihat kesempatan untuk berbuat baik apapun, kalau tahu ilmunya, maka kesempatan itu akan kita ambil tanpa kita tunda-tunda. Kalau kita tahu ilmunya, misalnya mau tidur berwudu. Kenapa mau tidur berwudu? Kita tahu ilmunya. Karena orang yang tidur dalam keadaan suci, dia akan dijaga oleh Allah, bukan malaikat, dijaga oleh Allah. Allah yang menjaganya, dia mengutus malaikat untuk menjaganya. Sehingga dalam keadaan dingin pun kita mau tidur, wudu dulu, karena kita tahu ilmunya. Oh, orang yang tidur dalam keadaan suci akan dijaga oleh Allah, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah, gitu. Dan itu termasuk amal solih. Maka amal solih itu tidak hanya di masjid, tidak hanya ketika kita berada di tempat ibadah seperti ini, dimanapun, di rumah pun bisa beramal solih, di jalan masih bisa beramal solih. Nah, kesempatan yang Allah berikan kepada kita berupa amal solih ini jangan sampai kita sia-siakan. Kalau bisa, mata yang kita gunakan melihat, telinga yang kita gunakan mendengar, lisan yang kita gunakan untuk berbicara, ini semua sebagai modal untuk beramal soleh. Kita gunakan, kita kerahkan nikmat Allah berupa anggota tubuh kita ini untuk beramal soleh. Gunakan harta kita, termasuk mungkin HP kita, kendaraan kita, untuk beramal soleh. Kita akan diberikan oleh Allah kesempatan untuk beramal soleh, baik ucapan, perbuatan, harta, apapun yang kita miliki. Karena ini yang akan didambakan oleh orang-orang yang di dalam neraka. Mereka yang sudah di dalam neraka, permintaannya hanya satu. Mereka tidak lagi punya keinginan bangun rumah sekelas istana. Mereka tidak lagi tertarik dengan mobil keluaran terbaru. Yang diminta cuma satu. Apa itu? Amal solih. Subhanallah, ini kan amal solih. Jadi mereka pengen sebetulnya hanya bisa mengucap subhanallah, tapi nggak bisa, lidahnya sudah terkunci. Mereka tidak lagi bisa, apalagi menyantuni anak yatim, fakir, miskin, udah nggak bisa. Apalagi datang pengajian seperti ini, nggak bisa. Na'udzubillahi min dzalik.
Di sisi lain banyak orang yang diberikan kesempatan, mereka sia-siakan. Padahal yang mereka sia-siakan itulah yang sangat diharapkan oleh orang-orang kafir ketika nanti di neraka. Sesuatu yang kita anggap biasa-biasa saja, kadang kita lewatkan, kadang kita abaikan. Tapi yang diabaikan itulah yang, karena dulu kami di dunia belum sempat beramal, ya sudah, hanya tinggal penyesalan. Ya, diberitahukan oleh Allah kepada kita seolah-olah sudah terjadi. Peristiwa ini belum atau sudah terjadi? Belum. Ini nanti, kejadiannya nanti di akhirat, kejadiannya nanti di neraka. Tapi seolah-olah peristiwa ini sudah terjadi. Seperti inilah bahasa Al-Quran, agar kita bisa memahami sekaligus kita bisa mengamalkan atau memohon perlindungan kepada Allah untuk bisa meninggalkan amalan-amalan buruk yang ancamannya luar biasa. Seolah-olah terjadi, padahal belum terjadi. Apa jawaban Allah ketika orang-orang kafir di neraka itu berdoa memohon, ya Allah, keluarkan kami dari tempat ini, panas, tersiksa mereka. Berikan kesempatan kepada kami sekali saja, sebentar saja, enggak apa-apa ya Allah, walaupun hanya setengah detik. Tolong keluarkan kami dari tempat ini. Enggak tahan, enggak sanggup, enggak kuat ya Allah, dengan berbagai macam ya, iba mereka panjatkan di hadapan Allah. Tapi kata Allah, apa jawabannya? Ini jawaban Allah, awalam nu'ammirkum, bukankah dulu kalian sudah kami berikan kesempatan? Bukankah kami telah memanjangkan umurmu sampai tahun 2022, bahkan mungkin nanti 2023 masih ikut tahun baru? Bukankah kata Allah, nu'ammirkum, kami telah panjangkan umurmu sampai sekarang masih hidup. Kalau dalam surat Yasin itu, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq, siapa yang dipanjangkan umurnya maka dia akan kembali kepada keadaan sebagaimana sebelumnya. Anak kecil persis, orang itu kalau dipanjangkan umurnya semakin tua, maka keadaannya bukan semakin kuat, bukan semakin sehat. Misalnya juara maraton umur 120 tahun, tapi semakin lemah, sebagaimana bayi yang kemana-mana digendong, dituntun, fisiknya semakin lemah, termasuk daya ingatnya juga semakin lemah, mulai mengalami kepikunan, lupa dengan nama keluarganya, anaknya, bahkan dirinya sendiri. Begitu keadaannya. Ibu-ibu sudah siap belum? Siap, nanti kalau kondisinya seperti itu. Maka banyak berdoa kepada Allah, mudah-mudahan akhir kehidupan kita tidak merepotkan orang lain, tidak merepotkan anak-anak kita. Nggak usah sampai seperti itu, Pak. Banyak berdoa agar kita diwafatkan oleh Allah tidak sampai mengalami kepikunan. Nggak usah pikun, ya Allah, pokoknya meninggal ya meninggal dalam keadaan ngaji seperti ini gitu. Dalam keadaan sholat, dalam keadaan baca Quran, dalam keadaan puasa, sujud gitu. Nggak usah pakai pikun-pikunan. Nah, orang yang diberikan kesempatan oleh Allah, awalam nu'ammirkum, bukankah kami, kata Allah, sudah memberikan kesempatan untuk hidup, memanjangkan umurmu, agar dapat berpikir, agar dapat merenung, mempertimbangkan, menggunakan kesempatan itu untuk beramal solih. Waja'akumun nadhir, padahal sudah ada peringatan, sudah ada yang datang membawa peringatan, maksudnya ajaran Islam. Rasulullah sudah memberikan risalahnya, para ulama, para ustadz sudah menasehati, mewanti-wanti, tapi juga mereka menutup telinganya. Kafir itu artinya apa? Menutup. Mereka menutup diri dari kebenaran,
sudah dinasihati, sudah diingatkan, sudah datang pembawa kebenaran, sudah datang pembawa nasihat, sudah diingatkan tobat tobat, tapi belum juga tobat. Sudah diingatkan. Tahun baru di rumah aja, tetap aja keluar. Tahun baru qiyamul lail, malah nyobat mercon. Keberdosan mercon. Banyak sudah yang mengingatkan kita, tapi tidak sedikit yang merasa aman. Kan masih ada kesempatan untuk hidup besok. Iya, kalau kita masih punya kesempatan untuk hidup. Bagaimana kalau setelah mengucapkan seperti itu adalah ucapan terakhir kita? Na'udzubillahi min dzalik. Maka tidak ada pilihan lain. Fadzuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Maka rasakanlah, kata Allah, siksaan ini, dan tidak ada seorang zalim pun yang mendapatkan pertolongan. Tidak akan ditolong oleh Allah. Dibiarkan begitu saja untuk menerima konsekuensi atas balasan yang mereka perbuat dan mereka lakukan di dunia. Maka umur yang sangat singkat ini harusnya selalu kita isi dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Bahkan kita perbanyak berdoa kepada Allah agar di penghujung usia kita justru kita semakin dekat dengan Allah, semakin rajin beribadah kepada Allah. Karena yang dilihat oleh Allah bukan masa lalunya, yang lalu biarlah berlalu. Sing wis yo wis, sing bien yo ben. Yang Allah lihat adalah saat ini dan apa yang kita lakukan dan kita persiapkan setelah ini. Karena Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal perbuatan itu ditentukan oleh penghujungnya, oleh endingnya nanti seperti apa. Allah tidak akan mengungkit-ungkit masa lalu kita. Jadi ibu nggak usah khawatir. Dulu kayak apa? Nggak usah khawatir. Ditutupi sama Allah. Tidak akan disingkap, tidak akan diperlihatkan. Kamu dulu kayak gini, nggak usah. Kadang setan itu masuk dalam diri kita, menanamkan keraguan-raguan, bahkan ketidakpercayaan diri. Ketika kita mau bertaubat, mau menjadi baik, mau hijrah, tiba-tiba setan itu akan membisikkan dalam diri kita, rasa hijrah-hijrahan lah, rasa tobat-tobatan, kowe mbiyen kaya apa, aku ngerti. Kan gitu. Nah, akhirnya kita ragu, apakah saya pantas bertaubat? Apakah saya layak berhijrah? Padahal itu dari siapa? Bisikan setan. Maka kalau kita bertaubat, yang kita ingat itu jangan dosa masa lalu, biarlah itu urusan Allah. Ketika kita bertaubat kepada Allah, yang harusnya kita ingat adalah luasnya ampunan Allah. Udah nggak usah kita pikir dulunya kayak apa, melakukan apa, itu sudah berlalu. Kalau Allah sudah mengampuni seorang hamba, bagaimanapun masa lalunya tidak akan diungkit oleh Allah. Bahkan kata Allah, la ubali, aku tidak peduli. Aku tidak peduli kamu dulu kayak apa, yang penting sekarang seperti ini. Maka kita biarkan tahun 2021 kayak apa wis. Sekarang tahun 2022 harus kita isi dengan amal soleh. Kita manfaatkan dengan memperbanyak beribadah kepada Allah. Bahkan kalau bisa sejak kita bangun sampai tidur lagi, isinya hanyalah ibadah, ibadah, ibadah. Mau ibadah yang berkaitan dengan ucapan, perbuatan, pendengaran, maupun yang berkaitan dengan interaksi sosial, ibadah yang berupa kepedulian. Maka doakan, insya Allah saya Sabtu pekan ini ya akan kembali ke Lumajang. Jadi kemarin saya jahitkan 300 mukena baru, bukan mukena bekas. Beli kain, kemudian kita jahitkan sampai 3 penjahit. 300 mukena, 300 khimar, jilbab-jilbab besar ini. Kemudian sarung, termasuk juga sajadah. Itu sudah kita siapkan, insya Allah kita bagikan ke jamaah pengajian di Lumajang. Itu berupa amal soleh juga. Cuma ibu-ibu di sini jangan usah ikut, biar saya yang berangkat. Ibu-ibu yang ringan-ringan saja amal solehnya ya, yang berat-berat serahkan kepada saya. Perbanyak amal soleh.
Tapi ibu-ibu yang mendoakan itu juga termasuk dapat pahalanya. Maka doakan mudah-mudahan sehat walafiat dan juga ilmunya bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dinyalakan? Di sini terjemahannya ada yang menyebutkan kami tapi aku bukan itu maksudnya bukankah kami telah memanjakan Bukankah kami telah? Bukankah kami telah memanjakan? Oh, baik. Itu aja yang nggak ribut, maka katakan ajar kami. Okay. Kenapa kok kami, bukan aku? Padahal yang mengucapkan itu siapa? Allah. Nah, ini penting ilmu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, satu. Dalam studi bahasa, satu orang itu kan menggunakan kata aku. Ya, kata ganti orang pertama. Aku berarti menunjukkan satu orang, aku atau saya. Kalau orang banyak, kami atau kita. Tapi kenapa di dalam Al-Quran kok Allah sering menggunakan kata kami? Bukankah Allah itu esa? Bukankah Allah itu satu, tunggal? Tapi kenapa kok menggunakan kata kami yang seolah-olah Allah itu banyak? Nah, dalam kaidah bahasa Arab, penggunaan kata kami itu ada dua macam. Yang pertama, awil mu'azzim, dhamir mutakallim ma'al ghair. Yang pertama itu untuk menunjukkan adanya orang banyak. Seperti dalam bahasa kita, orang banyak menggunakan kami. Kami mewakili panitia, orang banyak menggunakan kata kami. Kami mohon maaf, orang banyak. Tapi kalau sendirian ya saya minta maaf. Tapi kalau orang banyak, kami minta maaf. Dalam bahasa Arab, kata kami, inna, na, itu kami. Kalau ni, aku. Inni, aku. Inna, kami. Maka penggunaan kata kami di dalam bahasa Arab itu selain maknanya untuk orang banyak, menunjukkan adanya musyarakah bainas naini, adanya orang banyak. Yang kedua, ini yang paling penting, na atau kami di dalam Al-Quran itu menunjukkan atau sebagai makna pengagungan kepada Allah. Jadi di dalam ayat itu kami bukan berarti banyak, tapi untuk mengagungkan Allah. Inilah pentingnya ilmu. Kalau kita baca terjemahannya pasti bingung, kok kami? Jangan-jangan Allah itu 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oh, ternyata dalam kaidah bahasa Arab, apabila Allah menggunakan kata kami atau Al-Quran menggunakan kata kami, maknanya itu bukan banyak, tapi maknanya adalah pengagungan, untuk mengagungkan, awil mu'azzim. Mengagungkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada juga yang memahami penggunaan kata kami ini untuk mewakili dari utusan-utusan Allah. Misalnya proses turunnya Al-Quran di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-9 itu juga menggunakan kata kami, semuanya kami. Sesungguhnya kami, kata Allah, yang telah menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami pasti benar-benar menjaganya. Kami. Bukankah Allah itu esa? Iya. Oh, kata kami di sini berarti menunjukkan adanya keterlibatan makhluknya di dalam proses penurunnya Al-Quran. Siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang diciptakan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu dari Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula dengan kami, yang menyiksa di situ Allah, tapi yang melakukannya siapa? Para malaikat. Ada malaikat yang diciptakan oleh Allah, memang dari mulai diciptakan sampai kapanpun tidak pernah keluar dari neraka. Apa enggak panas? Ya memang diciptakannya di situ. Namanya malaikat Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah. Zabaniyah.
kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Malaikat Zabaniyah itu adalah malaikat yang memang diciptakan oleh Allah di neraka. Kafir. Malaikat yang kata Nabi buta, nggak bisa melihat, mau cantik mau jelek nggak urusan. Malaikat ini tuli, tidak bisa mendengar. Walaupun kamu histeris teriak-teriak kesakitan, dia nggak dengar, buta, tuli. Coba kalau malaikat bisa dengar kan nggak tega, oh teriakannya kok memilukan, atau kasihan dia artis ini cantik, nggak urusan. Malaikat ini nggak bisa melihat kamu siapa, seperti apa teriakannya. Ya. Gitu. Jadi kami di sini bukan berarti Allah lebih dari satu, tapi makna yang pertama adalah untuk mengagungkan Allah, dan yang kedua bahwa yang melakukan itu semua adalah para utusan Allah dengan perintahnya. Misalnya para malaikat yang melakukannya, yang menyiksa malaikat, tapi atas perintah Allah. Wallahu a'lam. Ada lagi, silakan Ibu. Ada? Baik. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada titipan pertanyaan dari sahabat. Beliau menanyakan, doa mana yang paling baik dibaca ketika mau naik kendaraan, pasar naik motor misalnya? Doa pada juz 12 surat Hud ayat 41, atau doa pada juz 25 surat Az-Zumar ayat 13. Kemudian jika kita mau safar, doa mana yang pertama kita baca? Karena sahabat ini selalu mengamalkan doa Bismillahirrahmanirrahim. Yeah. Tapi kemudian ada seorang teman mengkoreksi, katanya itu tidak pas begitu Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua doa di dalam Al-Quran itu baik dan juga pas. Misalnya kita naik kendaraan, tidak harus seperti Nabi Nuh. Doa itu memang doanya Nabi Nuh, Bismillahi majreha wa mursaha. Itu doanya Nabi Nuh ketika akan berlayar. Tapi doa ini juga boleh dibaca bagi siapapun yang ketika akan naik kendaraan, apapun kendaraannya, mau sepeda, mau motor, mau mobil, kapal terbang atau kapal laut. Bismillahi majreha wa mursaha. Tahu artinya? Bismillahi dengan menyebut nama Allah, majreha kami berjalan, wa mursaha dan kami sampai. Jadi ya segala sesuatu yang diawali dengan menyebut nama Allah itu pasti baik. Bahkan secara umum doa ketika kita keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, itu juga baik. Mau dipakai dibaca kemanapun, mau pengajian, mau ke pasar, pokoknya yang penting keluar rumah. Begitu pula dengan doa naik kendaraan, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu juga baik. Maka saran saya jangan kemudian berhenti, itu sudah bagus baca doa itu, gara-gara terus dinasehati seseorang nggak pas terus berhenti. Jangan, tetap dibaca. Bahkan kalau bisa digabung, Bismillahi majriha wa mursaha iya, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin juga iya. Bahkan doa dalam hadis yang sangat panjang biasanya kita baca pada saat umroh itu, kalau bisa dibaca juga bukan hanya nunggu umroh, kita baca pada saat safar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa tuwi 'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'is safar
wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Ini doa dari Rasulullah yang beliau baca pada saat sudah berada di atas kendaraan ketika akan safar. Kalau kita sebelum berkendara keluar rumah, apalagi berkendara sekarang di musim liburan, banyak-banyak berdoa seperti ini. Diawali dengan doa, insya Allah selamat, selamat. Tapi kalau kita lupa berdoa, apalagi lupa berdoa subhanalladzi sakhkhara lana hadza, maha suci Allah yang menundukkan ini, kendaraan ini. Bisa jadi kendaraan itu bisa menjadi jalan menuju kematian. Maka banyak-banyak berdoa. Keluar rumah bismillahirrahmanirrahim. Karena orang yang keluar rumah membaca doa bismillahirrahmanirrahim, syaitan yang mencegat di depannya itu sudah mengatakan, nyerah. Bagaimana mungkin saya bisa mencelakakan orang yang sudah ditanggung keamanannya oleh Allah? Ini kata syaitan. Bagaimana mungkin aku bisa mencelakakan dan menyakiti orang-orang yang sudah dalam perlindungan Allah? Maka syaitan tidak memiliki kemampuan untuk mencelakakan seseorang yang ketika keluar rumah dia baca doa itu. Karena banyak sekali di jalan-jalan syaitan semua banyak. Syaitan yang tidak berwujud loh ya. Banyak di jalan-jalan. Maka kenapa ibu-ibu kalau keluar rumah kemudian masuk ke dalam rumah, jangan langsung masuk, baca bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya ada orang ya assalamualaikum, nggak ada orang juga boleh assalamualaikum, pasti ada yang jawab, cuma kita nggak dengar. Pasti ada yang jawab, malaikat kah atau siapa itu. Kalau dengar ya kabur. Minimal bismillah. Kalau misalnya nggak ada orang nih, ibu kan dari pengajian, walaupun pengajian, tapi nanti kan keluar dari sini pasti lewat jalan Magelang, ada yang lewat jalan Kiai Mojo, ada yang lewat jalan Katamso. Nah kita kan nggak tahu, jalan-jalan itu banyak setan-setan yang ingin mencelakakan seseorang. Entah itu menyebabkan terjadinya kecelakaan, itu perbuatan setan semua itu. Setan itu usil, tahu usil? Suka godain orang, mencelakakan orang. Itu. Tapi bagi mereka yang keluar rumah baca doa tawakal itu pasti akan diselamatkan oleh Allah, dilindungi. Jadi kalau bisa baca doa semuanya, boleh ya, sampaikan doa apapun yang tadi, mau dalam surat Nuh, mau dalam surat Al-Mu'minun, boleh dibaca semuanya dan itu baik. Bahkan misalnya kita belum bisa hafal doa-doa itu, sholawatan aja, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dan hati-hati di jalan itu, kadang apalagi keluar kota, emosi seseorang tidak stabil ya, pengen cepat atau gak sabaran, harus diademkan dengan zikir, dengan sholawat. Kemarin saya kembali dari Jawa Timur ya. Sebelum saya keluar dari Tol Ngawi kan ada kecelakaan yang dialami oleh orang Sleman gitu. Pakai Fortuner, satu keluarga 4 orang, suami, istri, 2 anak. Anaknya umur 9 tahun dan 5 tahun. Alasannya ngantuk. Itu jam berapa ya? Jam 3:30. Alasannya ngantuk, menghantam portal, sampai ada satu anggota keluarganya yang nyemplung ke sungai. Saking cepatnya, suaminya meninggal, termasuk anaknya yang 9 tahun meninggal, istri dan anaknya yang kecil 5 tahun dibawa ke rumah sakit. Seperti itu. Dan memang kalau di tol itu kayak balapan, rally. Nah, kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah. Maka saya keluar kemarin dari Ngawi, terus masuk ke Sarangan, lebih aman. Ternyata lebih macet juga. Berbanyak berdoa ya. Ketika safar itu ada 2 keadaan. Yang pertama ancaman kematian, yang kedua kesempatan berdoa. Nah, kita gunakan yang kedua tadi, berbanyak berdoa, karena salah satu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah adalah orang yang sedang dalam perjalanan. Maka ketika kita pas liburan, boleh liburan, safar boleh, manfaatkan safar itu untuk berdoa.
agar kita selamat, karena bisa jadi kita sudah berhati-hati, pelan sudah, di posisi yang benar sudah, tapi kan bisa jadi ditubruk dari belakang, kanan, kiri, depan, dari atas, bawah, kan nggak tahu. Kan nggak tahu, tiba-tiba ada orang ngantuk, mabuk, nggak tahu kan. Termasuk tiba-tiba ada roda bannya yang terlepas kena kita. Maka doa itu bisa melindungi. Perbanyak berdoa. Doa. Doanya bagus tadi itu. Kalau bisa dihafalkan. Belum hafal ya tempelkanlah, kasih kertas, tempelkan dashboard, baca doa. Allahumma inni as'aluka fi safarina hadha albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadha watwi 'anna bu'da. Allahumma inna na'udzubika min wa'sa'is safar. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha, termasuk sampai terakhir tadi. Insyaallah selamat ya. Di print, taruh dashboard. Kok lama banget Ustaz, ini kayak manasi mobil. Ya iyalah, berdoa, minta semuanya kepada Allah agar sebelum sampai kita kembali ke rumah dalam keadaan selamat, tidak membahayakan diri sendiri, juga tidak membahayakan orang lain. Wallahu a'lam. Cukup nggih? Kita akhiri bersama dengan doa awal tahun. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah. Dan dari 2022 awal ini sampai akhirnya, sampai penghujungnya, Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, serta memberikan keistiqomahan untuk selalu beramal soleh, baik setelah kita bangun sampai tidur kembali, sehingga hingga penghujung 2022 semuanya mampu kita isi dan kita manfaatkan untuk memperbanyak amal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'uluman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علوما نافعة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.